Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Liliatul Qamariah akan sedikit menjelaskan tentang surat-surat berharga. Yang mana surat-surat berharga itu yaitu bisa disebut dengan surat non-gatable instrument, border paper, commercial paper, surat yang bersifat seperti uang tunai itu. Dan dapat kita definisikan sebagai surat, yaitu surat yang merupakan surat untuk alat bayar dalam transaksi perdagangan modern saat ini. Dan surat berharga ini digunakan sebagai pengganti uang yang selama ini telah digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan, khususnya oleh kalangan pembisnis seperti itu atau para pengusaha. Sedangkan menurut Abdul Qadir Muhammad mendefinisikan surat berharga sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa uang, tetapi pembayarnya itu menggunakan surat menggunakan surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Dan mengenai syarat dari surat berharga tersebut itu ada 7. Yang pertama, berjangka waktu selama 270 hari. Yang kedua, yaitu harus berbentuk tertulis. Yang ketiga, harus mempunyai nama. Dan yang keempat, harus tanda tangan jumlah tertentu. Yang kelima, ada akte perintah atau janji membayar. Yang keenam, nama orang yang membayar. Dan yang ketujuh, hari pembayaran, seperti itu. Dan mengenai yang kedua, yaitu mengenai penggolongan dan fungsi surat berharga. Penggolongan surat berharga itu memiliki tiga karakter. Yang pertama yaitu surat yang mempunyai sifat kebendaan. Yang kedua, surat tanda keanggotaan. Dan yang ketiga, surat tagihan hutang. Itu. Sedangkan mengenai fungsi dari surat-surat berharga itu yaitu sebagai alat pembayaran yang kedudukannya menggantikan uang, seperti itu. Selain itu, surat berharga itu juga mempunyai fungsi yang banyak. Di antaranya, yang pertama, satu, sebagai bukti surat hak tagih. Yang kedua, sebagai alat memindahkan hak tagih. Sedangkan yang ketiga adalah alat pembayaran. Yang keempat, pembawa hak. Yang kelima itu sebagai alat memindahkan hak tagih, yaitu dapat diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana, seperti itu. Yang ketiga yaitu mengenai jenis-jenis surat berharga. Jenis-jenis surat berharga itu ada 5 macam, sebagaimana yang sudah diberikan oleh Bapak dosen. Yang pertama, wesel. Wesel ini adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, seperti itu. Dan diberikan tanggal dan ditandatangani sesuai di suatu tempat. Dan dalam mana si penerbit itu harus memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada orang penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Yang kedua itu adalah surat cek. Surat cek itu yaitu surat yang memuat kata cek seperti wesel tadi, yang memuat kata cek yang diberikan pada hari atau tanggal dan tempat tertentu. Dengan mana penerbit itu memerintahkan tanpa syarat juga kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Sedangkan yang ketiga yaitu dari jenis-jenis surat berharga yang ketiga adalah promes dan kwitansi. Promes itu disebut sebagai surat tanda sanggup, yaitu atau surat tanda setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu. Sedangkan kwitansi tersebut adalah kwitansi itu adalah atas unjuk atau disebut dengan suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain
untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada petunjuk, dan pada waktu diperlihatkan itu. Jika sudah diberikan kepada orang ketiga, itu harus diperlihatkan bahwa itu merupakan surat merupakan kwitansi seperti itu. Dan dalam kwitansi itu tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atau unjuk. Yang keempat mengenai surat berharga, yaitu ada bilyet giro. Bilyet giro di sini adalah suatu surat berharga yang merupakan suatu perintah nasabah untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, seperti itu, dari pihak nasabah kepada pihak menerima yang sudah disebutkan namanya, pada bank yang sama atau pada bank yang lain. Ini memiliki bisa bank yang sama dan bisa bank yang lain, seperti itu kalau surat berharga yang bersifat bilyet giro. Sedangkan yang kelima yaitu surat berharga dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Setelah Indonesia keberadaan surat berharga di Indonesia ini merupakan surat berharga yang sangat maju, seperti itu. Merupakan juga surat berharga yang mempunyai imbas yang bertenaga dalam menggerakkan perekonomian nasional Indonesia. Yang menjadi contoh modelnya yaitu yang menjadi imbas dari perekonomian Indonesia itu dari surat berharga seperti wesel, cek, bilet giro yang diterbitkan oleh perbankan menjadi alat bayar bagi masyarakat, sehingga menggerakkan kegiatan roda perekonomian nasional menjadi tinggi dan menjadi besar, seperti itu. Oleh karena itu, surat-surat berharga ini merupakan surat yang mudah dan bisa dibawa kemana-mana, dan juga merupakan surat alat tagih tanpa berupa uang, seperti itu lebih simpelnya. Oleh karena itu mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.